Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Kita lagi lihat-lihat sumber yang Anda bagikan nih, khususnya bab 23 dari buku Transformed. Nah, bab ini fokusnya ke kemitraan antara tim produk dan tim pemasaran produk atau PMM ya biasa disingkatnya. Sumber ini bilang kolaborasi ini tuh bukan cuma bagus kalau ada, tapi fundamental banget di model operasi produk sekarang. Jadi misi kita kali ini, kita gali lebih dalam kenapa hubungan ini penting dan gimana sih bentuk idealnya menurut buku ini? Betul, betul. Dan yang sering bikin kaget banyak orang tuh seberapa dalam dan strategisnya sebenarnya kemitraan ini seharusnya. Ini jauh banget dari anggapan umum yang mikir PMM itu ya tim yang masuk belakangan buat apa ya, ngejual aja gitu apa yang udah jadi. Padahal ya ini kolaborasi strategis idealnya dari hari pertama. Ah, ini menarik. Saya juga sering dengar gitu sih, PMM kayaknya baru muncul nanti-nanti, fokusnya bikin materi jualan. Tapi bab 23 ini bilang itu salah ya. Keliru gitu ya pandangannya. Kira-kira apa sih resiko paling gedenya kalau kolaborasi ini telat, baru di akhir-akhir aja, bukan dari awal? Wah, resikonya lumayan gede. Utamanya itu kita bisa aja bikin produk yang secara teknis oke banget, keren fiturnya, tapi ternyata pas dilempar ke pasar, nggak relevan atau susah banget diterima. PMM itu kan fungsinya kayak mata dan telinga tim produk di pasar. Mereka sumber kunci buat ngerti dinamika pasar, analisis kompetitornya juga tajam, terus mereka punya akses ke analis industri, riset pasar. Nah, tanpa input ini dari awal, tim produk bisa jadi kayak terbang buta gitu. Bikin sesuatu tapi nggak benar-benar nyambung sama kebutuhan pasar. Mata dan telinga di pasar. Oke juga analoginya. Berarti PMN ini bantu nentuin medan perangnya gitu ya, pasarnya kayak gimana. Terus, gimana nyambungnya ini sama strategi masuk ke pasar itu sendiri? Kan tadi disebut PMM itu ahli go-to-market. Maksudnya gimana tuh? Iya, tepat. Go to market atau GTM itu kan rencana spesifiknya ya, gimana produk mau diluncurin, dipasarin, dijual, terus didukung juga biar sampai ke target pelanggan. Nah, PMM ini ahli internal kita buat ngerancang alternatif-alternatif strategi GTM ini. Mereka paham banget jalur mana yang paling efektif buat segmen pasar A atau B, terus model harga yang pas gimana, cara aktifin tim sales atau kanal pemasaran lain gimana. Itu semua area keahlian mereka. Oke. Jadi GTM itu kayak cetak biru buat peluncuran dan penjualannya ya? Terus, gimana kolaborasinya pas tim produk masih nyari-nyari produk market fit? Istilah ini kan sering banget kedengeran nih. Bisa dijelasin dikit konteksnya di sini? Sip. Product market fit atau PMF itu kan kondisi ideal ya, di mana kita punya bukti kuat kalau produk kita tuh beneran nyelesain masalah penting buat pasar yang jelas dan cukup besar juga pasarnya. Nah, pas proses nyari PMF ini yang seringnya kan iteratif ya, bolak-balik nyoba, kolaborasi sama PMM itu krusial banget. Kenapa? Karena PMM bawa perspektif pasar dan GTM ke dalam proses iterasi produk itu. Jadi mereka bantu tim produk nguji asumsi, nggak cuma soal fitur, tapi juga soal gimana produk itu nanti diterima, diadopsi sama pasar. Mereka kerja bareng buat ngatasin kendala pasar, mastiin strategi launchingnya pas sama kondisi produk dan pasarnya saat itu. Jadi bukan cuma pas udah jadi ya. Terus kalau gitu, setelah strategi GTM-nya udah oke nih, udah ditetapin. Apakah peran PMM selesai di situ? Gimana kalau ada penyesuaian pesan atau posisi produk? Apalagi kalau ada perubahan di produknya, meskipun kecil gitu perubahannya. Nah, justru di sini kemitraan yang lanjut terus itu jadi penting banget. PMM itu tugasnya mastiin semua stakeholder ya, terutama tim produk, paham nuansa strategi GTM yang dipilih. Jadi, tiap ada perubahan produk, sekecil apapun, manajer produk itu perlu banget ngobrol sama PMM. Oh gitu ya. Kenapa tuh? Iya, karena perubahan fitur, meskipun kelihatannya sepele, bisa jadi ngaruh ke messaging itu loh. Narasi inti sama kata-kata kunci buat komunikasi nilai produk, dan juga ke positioning. Positioning itu kan soal gimana kita mau produk kita dilihat unik dibanding kompetitor di kepala pelanggan. Nah, dua hal ini, messaging sama positioning, harus selalu sinkron sama strategi GTM keseluruhan. Oke. Pantesan ya sumber kita ini juga nyaranin buku Love dari Martina Lauchenko buat pendalaman lebih lanjut. Ternyata peran PMM ini luas dan strategis banget ya, bukan cuma soal promosi di ujung doang.
Betul banget. Kemitraan yang kuat ini pada akhirnya mastiin produk yang hebat itu nggak cuma berhasil dibuat, tapi juga berhasil nyampe ke target pasar yang pas, dengan pesan yang kena dan akhirnya dipakai sama orang. Intinya sih, ini soal nyelarasin mesin inovasi produk sama mesin strategi pasar secara terus-menerus. Itu yang ditekankan banget di bab 23 Transformed ini. Jadi, kesimpulan utamanya buat Anda gimana nih? Dari pembahasan kita soal sumber ini, kayaknya jelas ya, bangun kemitraan yang solid dan yang penting dari awal sama pemasaran produk itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan strategis gitu ya. Ini fondasi biar apa yang kita bangun nggak cuma bagus secara teknis, tapi juga beneran dibutuhin pasar dan bisa sukses secara komersial. Iya, setuju banget. Dan ini mungkin jadi bawa satu pertanyaan reflektif yang penting juga buat kita semua. Kalau kita ngaca ke praktek ideal yang digambarin di sumber ini, seberapa sering sih tim produk Anda itu proaktif ngelibatin pemasaran produk di awal banget siklus pengembangan? Maksudnya pas ide baru digodok, pas riset pasar gitu. Bukan nunggu pas sudah deket-deket tanggal launching. Nah, mikirin ulang alur kerja kolaborasi ini mungkin aja bisa buka potensi baru buat inovasi yang lebih nendang di pasar Anda.